Ya, terus bagian yang namanya bile acid atau dan salt acid atau asam asam empedu sama garam empedu. Nah, sebelumnya kita itu tuh namanya tuh adalah asam empedu. Jadi kayak gini, di dalam tubuh kita ada yang namanya itu asam empedu primer sama asam empedu sekunder. Nah, asam empedu primer ini dia itu awal-awal yang ada di tubuh kita. Jadi dari kolesterol, kolesterol itu kita bisa dapat dari makanan atau dari metabolisme dari si heparnya, yaitu harus dipecah sama tubuh kita. Kolesterol ini juga bisa kalau kebanyakan jadi patogen atau jadi penyakit gitulah. Makanya dia itu harus dipecah sama tubuh kita. Nah, si primary ini atau yang primer ini dia itu si kolesterol ini bakalan diubah sama eh, enzim yang namanya tuh 7 alfa apa tuh aku lupa. Intinya dia bakal diubah lah gitu. Nah, diubahnya tuh bakal jadi folic acid sama kenodeoksifolic acid. Nah, dua inilah. Nah, dua ini dia bakalan apa sih namanya? Dikonjugasi oleh glisin sama taurin. Hasil konjugasinya tuh adalah bile salt atau asam empedu. Jadi eh, pembuatan asam empedu itu dari apa sih namanya? Garam lagi. Asam empedu dulu. Maksudnya malah adalah pembuatan garam empedu itu dari asam empedu. Nah, asam empedunya dari primer dulu. Nah, habis itu dia bakalan masuk ke gallbladder atau si vesika biliaris kita dan dipekatkan. Kalau nggak dipekatin bisa juga dia bakal langsung keluar gitu. Nah, pengeluaran ini dia itu bakalan membuat fungsinya sendiri. Jadi fungsinya dari asam pedu, garam pedu itu kan ada emulsifikasi. Ingat gak? Kalau emulsifikasi itu yang kayak absorpsi dari ini loh. Siapa? Absorpsinya si lemak. Nah, caranya itu gimana? Caranya kayak gini. Kita lihat ke Sherwood. Nah, ini. Jadi ada dua fungsinya tuh, ada emulsifikasi sama ada pembuatan misel. Yang pertama kita akan membahas emulsifikasi dulu. Pembuatannya tuh dari droplet lemak. Jadi lemak yang gede dia bakalan bisa dikontrol sama si garam pedu ini jadi lemak yang kecil. Nah, lemak kecil ini dia bakalan diemulsifikasinya kayak gini nih. Dari droplet gede jadi yang kecil-kecil kayak gini. Gimana caranya gitu? Karena ada si garam empedu ini. Garam empedu itu ada yang namanya yang biru-biru ini nih. Dia ada yang suka air. Nih, suka air. Dan dia itu ada yang suka lemak. Makanya dia itu bisa kayak mencabik-cabik si ininya, si lemaknya. Lemak nih. Ya, makanya jadi kecil-kecil kayak gini. Kayak gitu kalau nggak salah. Terus dia bakalan di itu kan dibuat nih jadi monogliserida sama asam lemak sama enzim yang namanya tuh lipo enzim apa sih? Enzim pemecah lemak dari pankreas, aku lupa namanya. Lipase lipase pankreas. Iya, lipase pankreas kalau nggak salah. Terus kedua ini dia bakalan diubah lagi jadi misel. Kenapa diubah lagi jadi misel? Karena dia itu untuk masuknya difusinya dia ke dalam si epitel usus. Nah, jadi misalnya kayak gini, ini adalah bentuk misalnya. Nah, misalnya tuh ada yang sama, ini garam pedunya, ini garamnya. Terus
Ini adalah semua larutan lemaknya, ini larutan lemaknya. Terus yang ini adalah lecitin. Lecitin itu juga bekerja bareng. Jadi yang fosfolipid yang tadi yang keluar dari cairan empedu, dia juga bareng bekerja sama gitu sama si lecitin ini untuk menjadikan dia misel si apa sih namanya si lemak jadi misel gitu. Karena ada semua ini, jadilah sebuah misel. Misel itu adalah sebuah kendaraan atau dia itu kayak lapisan untuk ngebuat si lemak itu masuk gitu. Keren kan? Terus gimana lagi nih? Si apa sih namanya? Si nasib dari siapa sih namanya? Eh, garam garam empedu ini. Ketika dia udah selesai, kan udah nih udah selesai gitu kan, si lemaknya juga udah selesai. Garam empedu diapain? Garam empedu tuh dari usus halus dia bakalan ke usus besar. Dari usus besar dia bakalan diubah lagi sama tubuh kita menjadi secondary bile acid. Nah, secondary bile acid ini dari si folic acid sama kenodioxalic acid menjadi dioxalic acid sama glycolic acid. Nah, gimana caranya? Dia itu bakalan ketemu sama enzim juga di dalam bakteri usus, bakteri kolon di kolon, intinya di kolon nanti dia bakalan ketemu sama bakteri, dia bakalan berubah menjadi ini namanya. Nah, ini kedua ini. Kedua ini dia bakalan masuk lagi ke dalam tubuh kita, ke dalam hepar melalui proses namanya siklus enterohepatik. Nah, karena udah adanya enterohepatik ini, dia bakalan masuk lagi ke dalam sini. Maaf. Dalam sini. Nah, hasil dari ini nih, dia bisa diubah lagi jadi garam empedu lagi. Makanya apa sih namanya? Intinya jadi dari secondary bile acid sama primal bile acid ini dia bisa ketemu kembali ya gitu, dan dia bisa jadi bukan bile acid lagi jadi bile salt kayak gitu, atau garam empedu dari yang apa sih namanya, bukan garam empedu, dari asam empedu jadi garam empedu gitu dua-duanya. Bismillah bisa ya. Terus kalau kalau nggak bisa, misal kayak si heparnya tuh nggak bisa tahan ya gitu kan, maksudnya nggak bisa tahan, nggak bisa nampung. Nah, dia bakalan keluar lewat feses. Nah, itu sekitar 0,5 gram. Tapi kalau 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 sebenarnya mereka itu bakalan masuk lagi ke enterohepatik tuh sekitar 95%. Jadi udah banyak banget yang masuk lagi aja. Dan kalau nggak bisa nampung atau nggak itu nanti sisanya ya bakalan keluar dari feses gitu aja sih. Terus faktornya ya, faktornya tuh pengeluaran dari ini aku nggak ada di sini, aku dari ChatGPT. Hehe. Itu pengeluaran hormon CCK, terus apa ya? Kontraksi dari bilirubin lagi, dari vesika biliarisnya. Itu aja sih. Bisa dilihat itu mah dari Google juga. Nah, kalau yang ini yang tadi tuh aku dapat dari Ganong juga ada. Udah sih gitu aja.